Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi pada malam ini kita akan menjelaskan dari bekal-bekal dalam memasuki bulan Ramadan yang kita uraikan dari ayat-ayat di surah Al-Baqarah dari ayat ke 183 sampai 187. Ya, ini ayat-ayat hukum seputar puasa dan apa yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi metode kita di pembahasan ini karena materinya agak panjang ya. Jadi kita hanya meringkas dari ayat, kita terangkan faedahnya dan kita tidak terlalu menjelaskan banyak adilah dalam masalah ini. Ya. Yang kita harapkan bisa selesai ya dari 5 ayat yang kita akan baca ini. Ya, ada 5 ayat ya yang kita akan uraikan insyaallah taala secara ringkas. Jadi seorang sebelum dia memasuki bulan Ramadan itu hendaknya dia punya bekal-bekal ya. Ada bekal-bekal yang dia siapkan. Dan jangan hanya dia masuk di bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa ya. Dia harus punya bekal-bekal sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang diharapkan dengan bekal-bekal tersebut membuat Ramadan yang dia akan masuk dalamnya bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara bekal-bekal yang kita akan terangkan adalah 5 ayat ini di surah Al-Baqarah, ayat-ayat hukum seputar puasa. Ayat-ayat hukum seputar puasa. Ya. Ini ayat-ayat sering kita lewat nanti ya di bulan Ramadan. Para penceramah itu sering mengulang-ulanginya ya. Dan ayat-ayatnya insyaallah ta'ala sering kita dengarkan. Baik. Kita mulai dari ayat yang pertama di sini, di ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, lihat di halaman 2 ya dari diktat yang sudah kita kirimkan ya. Nah, di situ ada terjemahan dari mana ayat. Dikatakan, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Jadi ayat ini faedah pokoknya penjelasan tentang hukum puasa Ramadan, keutamaan dan hikmahnya. Ini 3 dari kandungan pokok ayat yang pertama yang kita akan kaji. Ya. Dikatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dimaklumi keimanan ya, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang dikatakan keimanan. Dan perhatikan di sini dipanggil di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini isyarat ya, bahwasanya yang berpuasa itu hanyalah orang-orang yang diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak punya iman, itu akan sulit dia berpuasa ketika dia tidak punya keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa
Ya. As-siyam itu secara bahasa dia bermakna menahan. Ya, kita terangkan di situ ya. Nanti dilihat di buku panduan yang sudah kita bahas. Ya. Adapun secara istilah, puasa itu adalah bentuk penahanan yang khusus. Ya, bentuk penahanan yang khusus dari orang yang khusus. Nah, dengan syarat-syarat yang telah dikhususkan. Ya, kita terangkan situ di halaman 2 sampai halaman 3. Nah, jadi puasa itu bentuk penahanan yang khusus. Jadi tidak semua ditahan ketika berpuasa, kan ada hal-hal yang membatalkan puasa, yang merusak puasa, yang makruh. Ini nanti kita akan terangkan di ayat-ayat berikutnya. Ya, dari orang-orang yang khusus. Ya, nanti akan datang pembahasannya ya. Siapa orang-orang yang diwajibkan berpuasa? Karena ada semua orang diwajibkan berpuasa. Kalau dia anak kecil atau orang sakit, orang yang tidak mampu, kan itu dari hal yang diberi keringanan, nanti akan diterangkan untuk tidak berpuasa. Ya, jelas ini ya. Dengan syarat-syarat yang tertentu yang dikhususkan. Nanti akan datang pembahasannya dari syarat-syarat kewajiban puasa itu. Puasa ini telah diterangkan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Jadi puasa ini sudah ada di syariat umat-umat terdahulu. Hanya bentuk puasanya itu berbeda dengan puasa kita ya. Tapi dari sisi menahan itu sama. Mereka menahan juga. Ya. Dipahami ya? Dan itu tidak perlu kita bahas. Puasa orang-orang terdahulu. Yang kita bahas adalah puasa di syariat Islam ini. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Takwa itu telah diterangkan di situ ya. Nah, ia bentuk dari menjalankan perintah Allah dengan dasar ilmu karena mengharap pahala Allah, dan dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena dasar ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah. Ya. Terangkannya di halaman 3 dari definisi takwa itu. Baik. Lihat di halaman 5 dari pembahasan, kita ringkas ya. Dari faedah ayat yang telah kita terangkan, di situ ada penjelasan dari faedah panggilan wahai orang-orang yang beriman. Ya, tadi sudah diterangkan ya. Yang dipanggil di sini hanyalah orang-orang yang punya keimanan, yang bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Ya. Kemudian faedah yang kedua diterangkan di sini dalil tentang kewajiban puasa. Dikatakan tadi kutiba alaikumus syiyam. Jelas ya? Itu kata kutiba ya, itu sama artinya dengan furido, diwajibkan. Kemudian dari faedah yang ketiga dari faedah ayat ya, penjelasan keutamaan puasa. Ya, jadi puasa ini satu di antara dari rukun Islam yang telah kita maklum ya. Kemudian dari faedah yang keempat dari penjelasan ayat ini juga, kewajiban puasa juga mencakup atas orang-orang sebelum Islam. Ini sudah diterangkan ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian dari faedah yang kelima, di situ diterangkan hiburan yang memudahkan puasa. Jadi puasa ini jangan dianggap berat, karena ibadah ini sudah ada di syariat umat-umat terdahulu. Ya. Dipahami ya? Semua melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang keenam dari faedah ayat, penjelasan kesempurnaan ya dari umat Islam. Jadi umat ini adalah umat yang telah disempurnakan oleh Allah dari sisi agamanya, syariatnya, tuntunannya. Ya, dia tidak pernah ketinggalan. Di umat terdahulu ada kewajiban puasa. Di umat Islam juga ada kewajiban puasa. Ya, agar tidak ketinggalan dari berbagai macam keutamaan dan fadilah. Faedah yang ketujuh, hikmah kewajiban puasa. Ya. Tadi diterangkannya oleh Allah, la'allakum tattaqun. Ya. Nanti dibaca di situ ya, dari hikmah-hikmah dari kewajiban puasa
sudah kita terangkan ya, ada sekitaran 9 hikmah. Hanya itu tidak kita bahas ya, karena panjang pembahasannya. Kemudian dari faedah yang ke-8 dari faedah ayat, penjelasan keutamaan dari takwa. Ya. Takwa ini dari keutamaannya diantaranya diterangkan oleh Allah dari hikmah kewajiban berpuasa itu, karena untuk mendidik seorang hamba agar bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9, hikmah Allah dalam beraneka ragamnya ibadah. Nah, dari dalam ibadah puasa ini nanti kita akan terangkan ya. Di sini banyak dari ibadah-ibadah yang agung, seperti puasa di siang harinya kan, di malam harinya ada penegakan salat, ya, ada salat sunat tarawih misalnya kan, ada qiraah Al-Quran, ya, ada sedekah. Ini dari pokok-pokok amalan soleh yang ada di bulan Ramadan. Kemudian dari faedah yang ke-10 diterangkan metode dalam menjelaskan ilmu. Disebutkan dulu hukum, baru keutamaan. Ya, tadi kan diterangkan hukum puasa itu adalah wajib. Nah, maksudnya puasa Ramadan ya. Baru diterangkan keutamaan di belakang. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, ini dari ringkasan dari pembahasan seputar ayat yang pertama ini ya. Di situ kita terangkan dari keutamaan puasa ya. Nanti dibaca ya. Ada sekitaran 10 keutamaan puasa yang sudah kita terangkan di halaman 3 sampai halaman 4 dari diktat yang sudah kita bagi di situ ya. Yang pertama dari keutamaan puasa, penjelasan dari sebab pengampunan Allah. Ya. Jadi puasa ini dari sebab-sebab seorang itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Al-Ahzab, dan juga ada hadis ya yang sering kita dengarkan itu. Dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian faedah yang kedua atau keutamaan yang kedua dari puasa, dia dari pemutus syahwat. Dari pemutus syahwat. Nah, kemudian yang ketiga dari faedah puasa juga dari keutamaannya ya, puasa ini dari pahala yang akan dibalas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya dalam masalah ini. Dan juga ada ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, pahalanya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas oleh Allah tanpa hisab. Ya, karena orang-orang yang berpuasa itu identik dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Kemudian dari faedah yang keempat atau keutamaan yang keempat dari puasa ini juga ya, yang keempat diterangkan di situ sebagai tameng dari api neraka. Kemudian keutamaan yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi yang paling wangi dari parfum yang ada di muka bumi ini. Keutamaan yang keenam dari puasa juga ini, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kegembiraan. Ya, kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Ya. Faedah yang ke-7 dari keutamaan puasa juga dari sebab yang menjauhkan wajah dari api neraka. Kita sudah terangkan hadis-hadisnya ya di halaman ke-6. Nanti dibaca di situ ya dari teks Arabnya. Terjemahannya ada semua di situ, sudah kita terangkan. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan puasa juga diterangkan pintu khusus di sorga ya, disiapkan bagi orang yang berpuasa. Ada pintu di sorga yang namanya Ar-Rayyan. Itu diterangkan dalam hadis. Ya, keutamaan yang ke-9 dari puasa ini juga sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Ya. Jadi nanti di antara syafaat-syafaat pada hari kiamat ada yang akan memberi syafaat. Di antaranya Al-Quran, ada juga puasa akan memberi syafaat. Ya. Hadisnya sudah kita terangkan di situ ya. Yang ke-10 dari keutamaan puasa sebab yang memasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi kalau dia dijauhkan dari api neraka, itu pasti dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini selesai ayat yang pertama. Ayat yang kedua tentang masalah syarat-syarat kewajiban puasa.
di halaman 7 ya. Kita ringkas dari pembahasan ayat. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik. Ini ayat yang kedua dari ayat-ayat seputar hukum puasa. Dikatakan oleh Allah, ayyaman ma'dudat. Ya, hari-hari berpuasa itu adalah hari-hari bisa dihitung. Yang bisa apa? Dihitung. Oleh karena itu kata Allah, siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia boleh ganti di hari yang lain. Maka dia boleh mengganti di hari yang lain. Dan atas orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin. Ya. Maka siapa yang melakukan tatawu, hal yang sunnah dalam fidyah tadi itu misalnya, dia perbanyak makanannya, ya, dia lebihkan jumlahnya, maka itu dari hal yang lebih baik ya, untuknya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian berpuasa, itu hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Ya. Ini ayat kata para ulama dulunya itu diberi pilihan ya, antara membayar fidyah atau apa? Berpuasa. Ya. Dikatakan situ wa antasumu khairul lakum. Dan jika kalian berpuasa itu lebih baik ya, daripada membayar apa? Fidyah. Nah, ayat setelahnya yang kita akan baca itu menghapus hukumnya. Ya. Ketika datang bulan Ramadan dan dia mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib apa? Berpuasa. Fidyah itu diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Nanti kita akan terangkan ya hukum-hukum seputar apa? Masalah fidyah. Jelas ini ya. Langsung kita lihat di halaman berapa ini? Di halaman 11 ya. Dari faedah ayat yang telah kita terangkan di situ ada sekitaran 13 faedah ayat. Ya. Faedah yang pertama dari ayat, penjelasan puasa adalah hari-hari yang sedikit. Ya. Ini kita telah maklumi ya. Bulan Ramadan itu tidak lama. Kalau bukan 29 hari, 30 hari. Di hari ini dia baru masuk bulan Ramadan. Tidak terasa dia sudah berada di pertengahan. Tidak terasa dia sudah apa? Ditinggalkan oleh Ramadan, keluar dari Ramadan. Jadi ringkas kata Allah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa apa? Dihitung. Ya, kemudian di situ dikatakan faedah yang kedua dari syarat kewajiban berpuasa. Ya. Apa syarat-syarat kewajiban berpuasa? Nah, kita terangkan di halaman 10 ya. Ada sekitaran 8 syarat kewajiban berpuasa. Ini diperhatikan ini. Yang pertama dia muslim, bukan orang kafir ya. Yang kedua dia berakal, bukan orang gila. Yang ketiga dia sudah balik. Anak kecil tidak wajib apa? Berpuasa. Yang keempat dia mampu. Ya, bukan orang sakit. Ya. Yang kelima dia mukim, tinggal di negerinya, bukan orang musafir. Ya. Yang keenam ini bagi wanita khusus, untuk perempuan dia tidak ada halangan, apakah berupa haid atau apa? Nifas. Yang ketujuh dia berniat dari malam hari untuk berpuasa. Ini kita akan terangkan ya. Nah, dan yang kedelapan dari syarat kewajiban puasa telah masuk bulan apa? Ramadan. Siapa yang berpuasa sebelum Ramadan itu tidak sah puasa apa? Ramadannya. Jelas ya? Baik. Itu 8 syarat dari kewajiban berpuasa. Kemudian dari faedah yang ketiga dari ayat, penjelasan rahmat Allah terhadap hamba. Ya. Tadi diterangkan ya, siapa yang sakit atau dia bersafar, maka boleh dia berbuka. Yang tidak ganti pada hari yang lain. Yang keempat dari faedah ayat, kesusahan mengharuskan kemudahan. Jadi kalau adanya hal yang berat dalam agama ini itu pasti ada kemudahan. Ya, itu kaidah dalam agama ya, diterangkan.
Faedah yang kelima, bolehnya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir. Tadi sudah diterangkan ya. Yang keenam, golongan orang-orang yang mengganti puasa. Itu kita terangkan di halaman 10. Faedah yang ketujuh dari ayat tadi, ketentuan seputar mengqadha puasa. Ya. Mengqadha puasa itu ada aturan-aturannya ya. Dikatakan tadi fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia ganti pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Waktunya luas. Sampai sebelum masuk Ramadan tahun depan. Ya. Sampai akhir bulan apa? Sya'ban. Itu wajib dia mengqadha puasa di situ. Bisa berturut-turut, bisa diantarai oleh berbuka. Ada keluasan dalam masalah ini ya. Nah, tapi dia hindari di situ hari-hari yang diharamkan berpuasa seperti hari raya dan hari-hari tasyrik. Ya. Baik. Itu dari ringkasan ya masalah mengganti puasa. Nah, kemudian dari faedah yang ke-8 dari ayat, penjelasan hikmah Allah dalam bertahapnya pensyariatan. Jadi dulunya itu ada tahapan ya, diberi pilihan tadi ya, sudah diterangkan. Nanti akan datang ayat yang berikutnya yang mewajibkan. Faedah yang ke-9 dari ayat ya, sudah diterangkan golongan orang-orang yang bayar fidyah. Tadi sudah diterangkan isyaratnya, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa, apakah laki-laki atau perempuan. Baik. Kemudian yang ke-10 dari faedah ayat, penjelasan ketentuan seputar fidyah. Jadi fidyah itu tidak boleh diuangkan, dia bentuknya makanan, ya, makanan pokok yang dimakan di situ. Karena tadi dikatakan ayatnya fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah makanan kepada orang miskin. Dipahami ya? Faedah yang ke-11 dari ayat, penjelasan di situ ya, seluruh ketaatan kepada Allah adalah kebaikan. Ya. Tadi ya, wa antasumu khairul lakum wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Baik. Kemudian dari faedah yang ke-12 dari ayat, penjelasan berjenjangnya amalan. Ya. Faedah yang ke-13, peringatan akan pentingnya ilmu agama. Dikatakan tadi di akhir ayat, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, ini ayat yang kedua ya. Baik, sekarang ayat yang ketiga di halaman 12. Dan ini agak panjang ayatnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Ya. Terjemahan ayatnya ada di bawah ya. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas ya, mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Oleh karena itu kata Allah, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau dia berjalan, ya, bersafar, maka wajib dia mengganti pada hari yang lain. Ya. Dipaham ya? Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Nah, dan agar kalian mencukupkan bilangan bulan dan membesarkan Allah bertakbir, ya, pada apa yang Allah berikan petunjuk untuk kalian, agar kalian bersyukur. Ya, agar kalian apa? Bersyukur. Ya. Dia di halaman berapa? Di halaman 15 ya. Dari faedah ayat, kesimpulan dari ayat yang telah kita bacakan. Ada sekitaran berapa di sini? 20 faedah ya. Ya. Yang pertama diterangkan tadi hari-hari yang dihitung itulah bulan Ramadan. Dikatakan tadi ayat sebelumnya ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang dihitung. Nah, dirinci di sini oleh Allah. Apa itu hari-hari yang dihitung? Dikatakan syahrul Ramadan. Itu bulan apa? Ramadan. Kemudian padanya ada keutamaan bulan Ramadan. Itu faedah yang kedua tadi ya.
Dikatakan tadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya apa? Al-Quran. Ya. Di situ kita terangkan ada sekitaran 10 keutamaan bulan Ramadan di halaman 14 ya sampai 15. Ya, bulan yang diwajibkan padanya berpuasa, bulan diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang dibuka padanya pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, bulan yang tersebar padanya banyak kebaikan, ya. Bulan yang padanya ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, bulan yang diberkahi, bulan yang terdapat padanya malam Al-Qadar, ya. Bulan pengampunan dosa, bulan pelipat gandaan pahala amalan, dan bulan yang mengumpul padanya pokok-pokok kewajiban dari rukun-rukun Islam. Ya. Di bulan Ramadan banyak kewajiban di situ ya, pokok-pokok kewajiban. Ada puasa, ada salat, ada zakat. Ya. Itu terkumpul di situ di bulan apa? Ramadan. Dan yang paling agungnya adalah tauhid. Adalah apa? Tauhid. Dan kemudian yang ketiga dari faedah ayat situ diterangkan penamaan bulan Ramadan. Boleh dikatakan bulan Ramadan dan juga boleh dikatakan Ramadan saja. Itu ada hadisnya ya. Tadi dikatakan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat penetapan ketinggian Allah. Karena dikatakan tadi diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran diturunkan, berarti Allah apa? Tinggi di atas arsy. Yang kelima dari faedah ayat penyebutan nama dan keutamaan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini dari kitab yang diberkahi ya. Punya banyak keutamaan di situ diterangkan ya. Sebagai petunjuk, penjelas, Al-Furqan, pembeda antara hak yang batil, diterangkan di ayat tadi ya. Faedah yang keenam diterangkan sisi keterkaitan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Ini dua perkara ya yang tidak bisa dipisahin. Bulan Ramadan dengan apa? Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkan padanya apa? Al-Quran. Seluruhnya diturunkan ke langit dunia. Kemudian turun Al-Quran itu berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Tapi kemudian yang ketujuh dari faedah ayat pembagian hidayah. Ini tadi diterangkan ya, ini panjang pembahasannya. Nah, dari syarat ayat. Kemudian yang kedelapan dari faedah ayat penjelasan dari syarat kewajiban puasa. Tadi sudah diterangkan juga ya, masuknya bulan Ramadan. Yang kesembilan dari faedah ayat bantahan pada orang-orang yang menggunakan hisab. Ini hati-hati ya. Ini kadang tersebar berita masih jauh Ramadan sudah ada yang pastikan Ramadan tanggal sekian. Ya. Di sini dikatakan dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya. Siapa yang menyaksikan bulan maka wajib dia apa? Berpuasa. Ini orang-orang yang menetapkan satu Ramadan tanggal sekian misalnya, dia belum saksikan bulan. Ya. Hanya dia hitung-hitung saja. Dipahami ya? Ini ayat bantahan ya bagi orang-orang yang menggunakan apa? Hisab. Iya. Yang ke-10 dari faedah ayat dalil kewajiban berpuasa. Dikatakan tadi ya, fal yasum. Maka wajib dia berpuasa. Yang ke-11 dari faedah ayat penetapan nama Allah dan sifat kehendak. Dikatakan tadi yuridu Allah. Yang ke-12 kesusahan mengharuskan apa adanya kemudahan. Tadi sudah diterangkan ya. Bagi siapa yang sakit atau dia bersafar, diulang lagi di sini. Dia boleh berbuka dan dia nanti mengganti pada hari yang lain. Ya. Faedah yang ke-13 penjelasan rahmat Allah kepada hamba tadi ya. Yang ke-14 penetapan hukum bolehnya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir. Tadi sudah ya diterangkan. Yang ke-15 golongan orang-orang yang mengganti puasa. Nah, kita terangkan di situ ya. Dari golongan orang-orang yang mengganti puasa. Di halaman berapa? 10 tadi ya. Yang pertama tadi siapa? Orang yang sakit, yang musafir, perempuan haid, perempuan nifas. Ya, itu mengganti semua ya. Ini dari pokok-pokok yang dibahas tadi. Sudah kita terangkan. Baik. Adapun masalah perempuan hamil menyusui ada silang pendapat.
Ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan sekarang faedah yang ke-16, ketentuan seputar qada puasa. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Nah, diganti pada hari yang lain. Yang ke-17, kewajiban menyempurnakan bilangan bulan. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu dia sempurnakan puasanya ya. Jangan kayak sebagian orang, ada yang berpuasa hanya di hari pertama saja. Ya. Hari kedua kadang masih berpuasa. Hari ketiga masih berpuasa. Nanti sudah mulai lama Ramadan dia rasa sudah tidak puasa lagi. Ya. Padahal dikatakan tadi ayat walitukmilul iddah. Hendaknya dia sempurnakan bilangan. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan dia bertakbir. Jadi setelah dia sempurnakan ibadah puasa Ramadannya, dia bertakbir. Jelas ya? Baik. Kemudian dari faedah yang ke-18, syariat takbir. Tadi sudah diterangkan ya. 19, hikmah kewajiban puasa yang mengantar kepada kesyukuran. Ini yang harusnya kita perhatikan ya. Di ibadah puasa Ramadan itu bukan hanya sekadar dia berpuasa saja, tapi ada hikmah-hikmah Allah yang diterangkan di situ ya. Dia berpuasa itu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di hadis yang lain karena keimanan. Ya. Karena mengharap pahala. Ada tauhid. Bukan hanya dia berpuasa saja, dia tahan lapar, dahaga, tapi dia dibarengi dengan apa? Dengan keimanan, ketakwaan, kesyukuran ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20 dikatakan tadi ketaatan itu bagian dari kesyukuran. Bagian dari apa? Kesyukuran. Nah, jadi kita sudah bahas baru 3 ayat ya. Kita bahas baru 3 ayat. Ya. Nanti ayat 2 ayat lagi kita akan selesaikan insyaallah taala nanti di sesi yang lain ya. Nanti kita lihat ya, mungkin masih ada waktu. Ya, kita bahas nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Tapi segera dari akhir majelis kita ya. Ini baru 3 ayat dari pembahasan. Insyaallah taala cukup dan mungkin ada kekurangan ya. Masalah kelengkapan pembahasan nanti lihat di situ ya. Untuk lihat dibaca ya dari ayat-ayat hukum seputar puasa ini. Tadi itu hanya ringkasan saja ya, hanya ringkasan. Pembahasan rincinya itu nanti dilihat, dibaca sendiri di apa yang sudah kita bahas tadi ya di situ. Tapi agak cepat pembahasannya karena semua yang kita bahas itu sudah ada di buku. Tinggal dibaca saja ya. Jadi tidak perlu kita menulis lagi, sudah ada semua di buku. Ya. Jadi ini pembahasan cepat, ringkas. Rincian-rincian tadi itu sudah ada di buku. Baik. Ini diantara bekal-bekal ya yang diperlukan. Masih ada lagi 2 ayat lagi kita akan bahas insyaallah taala di lain waktu. Nah. Terakhir majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.